saudara tuh di belakang saudara. Ya. Selamat datang, selamat memasuki di minggu kedua di tahun 2024. Saya percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan itu tetap setia dalam kehidupan kita. Amin. Dan sepertinya setiap kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk hari yang Kau jadikan bagi kami. This is the day that the Lord has made. Dan kami mau bersuka cita karena Engkaulah yang menjadi alasan bagi kami untuk terus bersuka cita. Sekalipun tantangan, keadaan yang sulit kami hadapi, tapi kami tahu di dalam Kristus kami menemukan iman, kami menemukan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama Engkau, karena Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, bagimu segala kemuliaan, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Come on, give a shout for the Lord. Shout it loud. Thank you, Jesus.
rescue my life. Yes. Radiant fire. Come on. My soul. Give it up. You are the mountain. In you I can hide. The rescue my life. Radiant fire. Radiant fire is lighting my soul. I am yours. I am yours. My love. Thank you, Jesus. Oh, I am yours alone. Woo! Yeah. Come on, give him glory. Thank you, Jesus. Woo! Yeah. Thank you, Lord. You are the mountain, in you I cannot say, the feet on the wall. Yes, That rescued my it's a radiant life. fire. Radiant fire, this light in my soul. I am yours, I am yours. You are the mountain. Come on, lift up our hands. Say, the feet on the water. That rescued my life. Radiant fire, this light in my soul. I am yours. I am yours alone. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar kami adalah milik Engkau. Terima kasih karena Engkau membayar kami lunas. Terima kasih untuk karya salib-Mu bagi kami. Kami tahu kami berharga, kami dikuduskan di dalam Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami dulu yang terhilang, kami yang gagal, di dalam Kristus kami menemukan arti hidup kami. Kami menemukan panggilan mulia di dalam Engkau. Yes. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Katakan harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus. Katakan hidupku, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Yesus dalamku. Oh betapa indah dan mulia bagian kami di dalam Kristus. Woo. Thank you Jesus, thank you Lord. Katakan dalam kelam, dalam kelam ku tak pernah sendiri. Yes. Di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku yes. Yes. Sebab kuasa sempurna dalam. Katakan ku tak takut, ku tak takut karena Dia gembala. Katakan dalam lembah Dia pimpinku, dalam lembah Dia pimpinku. Katakan oh maut dan
dipanggil pula. Sampai nanti ku dipanggil pulang. Katakan setiap nafasku. Setiap nafasku. Katakan ku mau serta Yesus. Ku mau serta Yesus. Yes, janjinya. Janjinya yang membuatku Katakan setiap hari. Kasih-Nya pulihkan. Sampai nanti. Sampai nanti ku dipanggil pulang. Katakan harapanku. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan. Kemuliaan hanya pada-Nya. Saat usai nanti. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena-Nya Kristus dalamku. Katakan harapanku. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan. Kemuliaan hanya pada Saat usai nanti. saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena-Nya Kristus dalamku. Katakan harapanku. Harapanku hanyalah pada Yesus. Yes. Kemuliaan hanya pada He is our glory. saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Yes. Kristus dalamku. Saat usai nanti. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus Let's declare. dalamku. Katakan saat usai nanti. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristuslah yang menjadi bagian Kristus kita. dalamku. Karena Dia. Karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia. Karena Dia Kristus dalamku. Jemaat Tuhan, mari kita ambil waktu ini untuk merenungkan akan kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Bahwa sesungguhnya kita tidak pernah layak dan tidak akan pernah layak dengan semua perbuatan baik kita, dengan semua amal baik kita. Tapi karena Kristuslah yang menjadi jawaban atas hidup kita. Dialah kemuliaan kita. Dialah kebenaran kita. Biar pagi hari ini ketika kita menyembah Dia, biar kita menaikkan ucapan syukur dan katakan terima kasih Yesus. We can say thank you Jesus. Thank you Lord. Oh, terima kasih buat salibmu. Oh, terima kasih buat salibmu. Oh, salibmu. Oh, kami
What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Nothing but Jesus. the blood of Jesus. Thank you, Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Say, oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me Thank you, Lord. white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
Yes Lord. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah atas kami. Kami yang dulunya jauh telah Kau buat menjadi dekat. Kami yang dulunya musuh seteru Allah, oleh darah-Mu kami boleh diperdamaikan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Firman Tuhan di Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Semua karena perbuatan Engkau, karena cinta kasih Engkau yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau rela mati bagi kami, supaya kami boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Kami bukan lagi menjadi musuh Allah, tapi kami boleh berdamai dengan Bapa. Dan kami boleh diberikan akses, jalan masuk untuk selalu boleh bersekutu dengan Bapa. Dan itu menjadi jaminan bagi kami bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau. Bapa, bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua perbuatan Engkau yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Sama seperti Engkau menerima mereka Tuhan. Kau berkata, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Karena mereka juga memiliki kerajaan Allah. Karena mereka berharga di mata Engkau. Kami juga memberkati mereka Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus. Kau mengurapi mereka. Kau menjamah hati mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang haus dan lapar akan Kau. Sejak mereka masih muda, masih kecil Tuhan. Engkau taruh kerinduan, kehausan, kelaparan akan Kau Tuhan. Dan kami berdoa, biar benih-benih ilahi, benih-benih kerajaan Allah, karakter-karakter Kristus ditanamkan di dalam diri mereka Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi generasi anak panah Tuhan. Generasi yang tajam Tuhan. Generasi yang unggul Tuhan. Yang akan dipersiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan mereka. Kami memberkati mereka Tuhan dengan roh ketaatan, dengan roh obedience Tuhan. Sehingga setiap firman, setiap kebenaran yang datang dalam kehidupan mereka boleh jatuh di tanah hati yang subur dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pembelajaran mereka. Biar terjadi transformasi ilahi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami melepaskan, kami mengutus mereka. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu Jemaat Every Nation Manado. Dan dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah ini dan dalam keluarga rohani ini. Dan dari tempat ini tak putus-putusnya kami menyampaikan kenapa jemaat ini ada, apa yang menjadi misi jemaat ini, yaitu untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus
yang berpusatkan pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab sosial di setiap bangsa. Dan untuk mewujudkan misi ini, jemaat ini memiliki core value. Ada 5 core value, 5 nilai inti dalam jemaat ini. Yang pertama, lordship atau ketuhanan. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Dan yang kelima, family atau keluarga. Baik, saat ini kita akan memberi persembahan. Mari kita menyiapkan beri yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi bisa dengan secara langsung, secara tunai dengan mengisi amplop-amplop yang telah tersedia, atau dengan non tunai, saudara bisa transfer persembahan saudara di nomor rekening gereja. Dan sebelum memberi, firman Tuhan untuk mengencourage kita dalam pemberian di 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan, mari kita memberi dengan tulus ikhlas dan dengan sukacita, karena itu yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, Allah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh memperoleh kekayaan. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat. Apa yang ada pada kami sadar semua itu datangnya daripada Engkau. Dan saat ini ada kesempatan yang baik bagi kami untuk memberi di rumah-Mu. Kami berdoa sebelum kami memberi, berkati, kuduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berbau harum di hadapan tahta hadirat-Mu. Kami boleh pakai untuk memperlebar kerajaan Engkau di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, studi kami Tuhan, dan bahkan kerinduan pengharapan kami. Terima kasih, kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil memberi, ada beberapa penyampaian untuk minggu ini. Yang pertama untuk live group. Kami mendorong setiap jemaat untuk terus terhubung dalam live group, di mana ada live group keluarga, ada live group single profesional, dan pelajar. Informasi lebih lanjut nanti akan di follow up oleh masing-masing leader cell. Dan jika ada yang belum bergabung dan ingin terhubung, dapat menghubungi Bapak Calvin atau staff office gereja. Pertemuan doa, kami mengajak setiap saudara untuk berdoa bersama dalam pertemuan doa mingguan secara online yang dilaksanakan setiap Jumat jam 7.30, setengah 8 malam melalui Zoom. Saudara bisa lihat di WA grup jemaat ID dan password. Selanjutnya pekan doa, puasa dan konsekrasi. Kita akan menyaksikan video rekap dari sepanjang pekan doa
puasa dan konsekrasi ini. Berapa dari saudara yang merasa diberkati sepanjang minggu pekan doa ini? Amin. Berapa yang dinubuatkan yang ikut RDN? Pasti exciting, amin. Oke, kami persilakan multimedia untuk rekap video. This week, every nation, churches around the world. Participants can now see your screen. You are screen sharing. You have started screen share. A week of prayer, fasting, and consecration. All three of those words are important. Prayer, we talked to God together all over the world. Fasting, we denied self together this week. Consecration, we surrendered to God together. I can't think of a better way to start a new year than praying, fasting, and surrendering to God together. Our 2024 theme was Set Apart, a biblical view of holiness. Now I know sometimes holiness can be a heavy word, and sometimes holiness can turn into sort of a legalistic religious guilt trip and beat down. But I'm convinced that when rooted in Scripture and when taught scripturally, holiness doesn't become legalism and it doesn't become life-draining. Rather, it becomes grace-filled and life-giving and transformational. I trust that this week of prayer and fasting and consecration has been inspirational, informational, motivational, and life-giving to you. Our Set Apart devotional guide was published in 16 languages, including Chinese, Japanese, Vietnamese, Ukrainian, Russian, Spanish, Polish, Tagalog, and others. We were privileged to hear from every nation preachers from South Africa, the United States, Peru, the Philippines, Ghana, and Indonesia as they taught us about the holiness of God in our 7 daily devotional videos. They encouraged us to live holy and set apart lives as we learned about the call to holiness, the community of holiness, the challenge, the conduct, the crux, the commitment, and the crucible of holiness. God has set us apart and called us to be holy for His glory and His purpose. Scripture connects holiness and mission in 1 Peter 2:9. It says this, "You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation of people for His own possession." Why? Why are we all that? Here's why. That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness and into His marvelous light. May the God who set you apart for His glory empower you to live a holy life and to proclaim His glorious gospel more than ever in 2024. Haleluya, amin. Kita panggil, dikuduskan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk menggenapi tujuan-tujuan Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara kita pada hari ini, Bapak Calvin Kaunang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak Niko. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Oke, terima kasih Pastor Leopold, Pastor Ivo, dan teman-teman kepemimpinan Gereja Evangelis Manado, Bapak Berce, Bapak Niko sekali lagi. Perkenalkan saya Calvin, biasa dipanggil Calvin, tapi nama lengkap saya Niklas, bukan Nicholas. Niklas Alexander Calvin Kaunang. Oke, saudara yang ikut pekan 2 puasa hari yang kedua pasti tahu kalau saya ngomong Niklas. Oke, just a joke. Supaya mari kita lebih santai pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita memasuki, kita telah melewati pekan 2 puasa dan konsekrasi tahun 2024. Ada actually 7 hari dari hari Minggu sebenarnya day 0 sampai dengan hari Sabtu ada 7 hari tepatnya kita bersama-sama dalam pekan 2 puasa dan konsekrasi tahun 2024 dengan tema Set Apart. Dikhususkan, dipisahkan, dikuduskan kita. Jadi kita semua itu adalah
orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang yang sudah dipisahkan, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Oke? Dan inilah yang akan menjadi tema sepanjang tahun 2024 untuk kegerakan gereja, untuk kegerakan Every Nation di seluruh dunia. Oke? Dan tema kita set apart, saya sampaikan tadi, a biblical view of holiness, pandangan Alkitabiah tentang kekudusan. Dan kita bersyukur untuk 7 hari kita dalam pekan 2 puasa dan konsekrasi, dan sungguh satu minggu yang luar biasa buat kita. Sebagai satu kegerakan seluruh dunia kita bisa berada dalam pekan 2 puasa dan konsekrasi ini. Dan saya percaya ada kesegaran yang baru. Men, ada iman yang semakin kuat, semakin besar, dan ada tujuan yang semakin jelas di tahun 2024 ini. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita bisa melihat tahun 2024 ini dengan lebih jelas lagi. Amin. We can see it clearly. Oke, bahwa tidak ada lagi yang abu-abu. Kenapa? Karena kita tahu who we are set apart, kita sudah dikhususkan, sudah dipisahkan. Kita tidak menjadi bingung lagi, buat apa kita ada di 2024 ini. Bahwa kita sudah dikhususkan, dipisahkan, dikuduskan untuk God alone. Untuk tujuannya Tuhan satu-satunya. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh menyatakan pribadinya yang kudus. Tuhan menyatakan pribadinya yang kudus supaya apa? Supaya kita dapat mengerti bahwa kita memiliki panggilan yang kudus, baik sebagai satu individu, orang per orang, maupun sebagai satu komunitas, sebagai satu gereja lokal. Kita dipanggil untuk dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan sebagai individu, orang per orang, dan juga kita dikhususkan set apart sebagai komunitas. Oke? Dan lewat pekan 2 puasa kemarin, 1 minggu itu kita belajar bahwa ada tantangan nantinya yang akan kita hadapi dalam menghidupi panggilan kudus itu. Bahwa akan ada tantangan nantinya. Oke? It's not gonna be easy. Bahwa akan ada tantangan, namun kabar baiknya, meskipun ada tantangan, kita perlu untuk tetap terus berperilaku baik. Walaupun ada tantangan, kita tetap terus berperilaku baik, kita terus menjaga hidup kita, supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Dan dasarnya kita melakukan itu, melakukan panggilan kita, berperilaku baik, menjadi kesaksian bukan dengan kekuatan kita. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dasarnya oleh karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Lewat pengorbanannya. Bahwa kita tidak butuh pengakuan dunia ini. Oke? Kita tidak butuh pengakuan dunia ini karena Tuhan telah mengakui kita sebagai bagian dari miliknya. Oke? Dan sebagaimana apa yang telah Yesus kerjakan lewat pengorbanannya, kekudusan itu perlu untuk dinyatakan. Oke? Yesus telah menyatakan lewat pengorbanannya, dan kita pun perlu menyatakannya pula apa yang telah Tuhan kerjakan lewat kekudusan hidup kita. Bagaimana caranya? Lewat tindakan lahiriah kita. Orang harus bisa melihat buah dari kekudusan itu. Oke, jadi kita percaya bahwa tahun 2024 ini, tahun ini akan kita jalani dan kita akan lalui dengan luar biasa. Amin. Berapa saudara yang percaya demikian? Bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang akan luar biasa untuk kita lewati dan kita jalani. Oke? Kenapa? Kenapa bisa menjadi luar biasa? Karena itu lagi. Karena kita sudah dipisahkan. Kita sudah dipisahkan oleh Allah, hanya untuk Allah dan hanya untuk tujuan Allah. Oke? Jadi membuat kita fokus lagi 2024. Jadi kita tidak lagi, kita mau bikin apa yang 2024? Jadi kita fokus bahwa ya, saya sudah dipisahkan, kita sudah dipisahkan baik sebagai individu maupun komunitas. Jadi tujuan kita hanya untuk Tuhan. Oke? Kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Oke, that's clear ya. Dan minggu lalu Pastor Rivo memulai seri khotbah. Setiap minggu nantinya kita akan belajar dalam 4 minggu ini lewat tema set apart. Kita belajar bahwa Allah itu kudus. Kita belajar melalui Pastor Rivo bahwa Allah itu kudus. Bahwa pengertian kita, pengertian akan kekudusan Allah akan menolong kita mengenal dan memahami pribadi Allah lebih dalam lagi. Oke? Pengertian kita akan bahwa Allah itu kudus akan menolong kita memahami lebih dalam lagi pribadi Allah itu. Oke? Karena
ya pemahaman kita akan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah, akan kesetiaan Tuhan, akan kesetiaan Allah, akan kemurahan Allah, akan kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Kebaikan Allah, kesetiaan Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, bahwa semua itu Allah nyatakan karena Dia adalah Allah yang kudus. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan dinyatakan karena Dia adalah Allah yang kudus. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu kebaikannya, kesetiaannya, kemurahannya, kasihnya itu kudus. Kebaikannya itu kudus, kemurahannya itu kudus, kesetiaannya itu kudus. Kudus maksudnya apa? Terpisah dari dunia ini. Kebaikannya Tuhan, kesetiaannya Tuhan bukan berasal dari dunia ini. Tidak terjangkau oleh pikiran kita, tidak terjangkau oleh upaya manusia. Sehingga pada akhirnya kita akan tiba pada titik di mana kita mengerti, kita meyakini, dan kita menyatakan bahwa kita hidup hanya untuk menyembah Dia, Allah yang kudus. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita hidup di dunia ini bahwa iya karena semuanya karena kita menyembah Allah yang kudus. Dia menyatakan kebaikannya, Dia menyatakan kesetiaannya, Dia menyatakan kemurahannya. Kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kesetiaannya yang kudus. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Membuat kita dapat bersyukur dan menyembah Dia. Dan hari ini, di minggu yang kedua, saya akan berbicara tentang sesuai dengan judul, hilangnya kekudusan. Hilangnya kekudusan. Is that possible? Yes. Hilangnya kekudusan. Dan melalui bagian kedua ini kita akan melihat dan belajar bagaimana keputusan manusia yang tidak mentaati Allah, keputusan manusia yang tidak mentaati Allah kemudian menjadikan manusia itu tidak kudus. Lalu tidak berhenti sampai dengan situ. Keputusan manusia yang tidak mentaati Allah yang membuat manusia itu menjadi tidak kudus, tidak berhenti sampai di situ. Allah kemudian datang dan memberikan solusinya. Tidak berhenti sampai manusia kehilangan kekudusan karena ketidaktaatannya. Tapi Allah kemudian datang dan memberikan solusi. Untuk itu mari saudara kita saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca teks firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 21-nya. Oke. Teks firman Tuhannya saya sudah taruh di screen dan firman Tuhan berkata demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teks firman Tuhan yang kami baca pada pagi siang hari ini. Biar Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan, biar kami mengarahkan hati kami, pikiran kami, menaruh iman kami pada kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan berikanlah kami kemampuan, kekuatan, untuk kami dapat mentaati firman-Mu untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, set apart. Oke, saudara, berapa dari saudara yang saya mau coba relate
Berapa dari Bapak Ibu Saudara di sini yang, siapa yang uncle di sini? Oke, yang punya ponakan-ponakan, atau auntie-auntie yang punya ponakan-ponakannya saya. Oke. Atau mungkin juga saudara yang belum menikah dan saudara ingin try to be close, mau engage dengan anak kecil yang tidak tahu saudara, tidak kenal saudara, dan saudara ingin coba engage dengan anak kecil yang dengan kesibukannya dan saudara mencoba menarik perhatiannya dia, ya kan? Saudara melihat dia menggunakan sandal dan saudara bilang, sepatu Kang itu. Saudara berusaha untuk mencoba supaya anak itu bisa merespon balik, bukan, ini sandal. Oh itu sepatu, ya kan? How do you relate with this? Saudara pernah melakukan hal ini supaya saudara bisa dekat dengan anak kecil, ya kan? Ini tangan apa? Tangan kanan. Oke? Bukan, itu tangan kiri. Oh, bukan, tangan kanan. Nah, anak kecil pasti akan bukan, karena orang tuanya sudah mengatakan ini tangan kanan. Ketika saudara bilang tangan kiri, dia akan berusaha merespon, bukan, tangan kiri. Dan sampai akhirnya atau mungkin saudara ingin menawarkan permen kepada anak-anak. Anak masih kecil dan anak ini sudah tahu bahwa dia tidak boleh makan permen. Saudara berusaha untuk dekat dan akhirnya sudah engage dengan anak itu dan saudara menawarkan permen. Dan anak bilang, no, tidak boleh. Dan sampai akhirnya ketika saudara bisa engage dengan anak itu, sampai akhirnya saudara menawarkan permen dan anak itu makannya. Kita pernah melakukan itu, saya pernah melakukan itu dan berusaha untuk engage dengan anak-anak dan melakukan hal yang seperti itu, berusaha untuk menarik perhatiannya dia. Dan seperti inilah yang terjadi waktu di Taman Eden. Ya. Si jahat berusaha untuk menawarkan kepada si perempuan, pada perempuan ini. Dan saudara, konteksnya ini bukan terjadi di Pasar Tomohon, ya. Ini terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden, di mana si ular ini datang pada perempuan itu, dan dia dikatakan dialah paling cerdik dari segala binatang. Nah, saudara, kalau kita melihat di Kejadian 3 ayat 1 dan kita coba bandingkan di Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17, kita bisa melihat di sini bagaimana si jahat, iblis sebenarnya menyerupai ular. Dia datang dalam rupa ular, bukan ularnya, tapi si jahatnya, ya. Si jahatnya, si iblisnya, dia datang dalam rupa ular. Bisa dilihat di situ bahwa si jahat ini dia seakan-akan mirip. Dia berkata seakan-akan ini adalah firman loh. Ini adalah firman Tuhan. Dia berkata kepada ular itu, berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tapi jika kita melihat kembali Kejadian 2, firman Tuhan yang sebenarnya mengatakan apa? Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi dia bilang apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Dia berusaha, get it? Firman Tuhan mengatakan boleh kamu makan kecuali satu. Kecuali satu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Tapi si jahat mengutip apa? Ditwist. Tentulah Allah berfirman, semua pohon jangan kamu makan. Terbalik, ya. Nah, saudara, kita bisa lihat bahwa si jahat, kita bisa asosiasikan dengan keinginan dunia, akan berusaha menawarkan yang nampaknya mirip, yang nampaknya sama terlihat di luar, namun isinya sesungguhnya berbeda. Berbeda sama sekali dengan kehendak Tuhan. Keinginan dunia berusaha untuk menawarkan sepertinya sama, tetapi sebenarnya isinya berbeda dengan kehendak Tuhan. Dunia berusaha berkata, Allah berfirman. Dunia berusaha mirip. Dunia berusaha
mirip dengan Tuhan. Dunia berusaha sama dengan Tuhan dengan berkata Allah berfirman. Tetapi sebenarnya sangat berbeda. Hikmat dunia berbeda dengan hikmat Allah. Kalau di sini dalam konteks ini Tuhan berkata, hanya satu yang tidak boleh kamu makan. Tetapi ular berkata, semua kamu tidak boleh makan. Dunia, si jahat, berusaha mengaburkan pribadi Allah. Dunia berusaha mengaburkan pribadi Allah, identitas Allah dalam manusia. Dunia berusaha untuk membuat Allah itu terlihat samar-samar bagi manusia. Dunia berusaha membuat manusia, membuat kita bingung akan pribadi Allah. Sehingga ketika kita sudah mulai bingung, ketika kita tidak lagi memiliki kejelasan tentang pribadi Allah yang kudus, dengan mudahnya kita akan masuk dalam ketidaktaatan. Kita sudah bingung, kita mau pegang mana lagi ini? Akhirnya dengan mudahnya kita akan menjadi tidak taat. Lalu ayat 2 dan 3. Dia katakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh. Perempuan bilang, boleh. Tuhan bilang boleh. Boleh kami makan. Si jahat bilang, enggak boleh toh. Perempuan ini bilang, boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Si perempuan ini bilang, boleh kok. Cuma satu yang enggak boleh. Oke. Nah, saudara, penting bagi kita, bagi setiap orang untuk mengetahui firman Tuhan. Is it good, right? Baik buat kita, penting buat kita untuk mengetahui firman Tuhan. Amin. Tetapi, saudara, lebih penting lagi bagi setiap orang untuk pegang teguh firman Tuhan itu. Jangan cuma tahu. Harus pegang. Harus pegang dengan teguh. Kenapa? Karena si jahat itu akan terus berusaha membuat kita terpisah dari Allah. Dia akan mencoba segala macam cara untuk membuat kita terpisah. Saat kita mulai loose, itulah waktunya kita mulai terpisah dari Allah. Si jahat akan menunggu waktu yang tepat untuk menipu kita. Dan kapan waktu yang tepat bagi si jahat untuk menipu kita? Di waktu kita lengah. Di waktu kita tidak memegang teguh firman-Nya, maka si jahat itu, si iblis itu akan melanjutkan rencananya. He keep continue. Okay? He keep trying. Dia akan terus mencoba sampai rencananya itu berhasil. Lalu, ayat 4 dan 5, tetapi ular itu berkata, ini kan perempuan sudah menjawab, bukan, boleh kami makan kecuali satu. Lalu si jahat ini bilang begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, dia berusaha untuk menipu lagi wanita ini. Tetapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, tipuan akan terus disebar. Tipuan akan terus disebar. Ranjau itu akan terus disebar. Akan terus disebar oleh dunia ini. Tipuan itu akan semakin menggoda. Akan semakin menggoda dan akan semakin sulit untuk ditolak. Karena apa? Kenapa sulit untuk ditolak? Karena tawarannya terlihat baik dan memuaskan daging kita. Kenapa sulit ditolak? Karena tawaran dunia ini, tawaran si jahat itu akan memuaskan daging kita. Karena tawaran itu terlihat baik. Apa tawaran dalam konteks ini? Tawaran dari si jahat itu apa? Dia menawarkan keabadian. Dia menawarkan kekekalan. Dia menawarkan apa? Kamu tidak akan mati. Mata kita akan terbuka. Dia menawarkan, matamu akan terbuka. Dan satu tawaran lagi yang sungguh luar biasa. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Wow. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dan apa yang perempuan ini, respon dari perempuan ini mendengar tawaran itu? Di ayat 6,
Perempuan ini merespon, mati ya? Oke, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu tindakannya apa? Dia menjadi tidak taat. Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan juga diberikannya kepada suaminya. Di mana Adam? Ada di situ. Karena suaminya bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Di mana Adam? Ada di situ. Dia ada dengar-dengar itu. Oke, saudara, saat keinginan kita dikuasai oleh dunia, maka keinginan itu akan berbuah. Oke, saat keinginan kita dikuasai oleh dunia, maka keinginan itu akan berbuah. Kita akan melihat bahwa tawaran dunia ini lebih baik. Kita akan melihat bahwa tawaran dunia ini baik dan indah. Tawaran dunia ini membuat kita ingin terus bersama-sama dengan dunia. Kita akan menjadi lupa dengan identitas kita yang adalah ciptaan sesuai dengan gambar Allah. Tawaran dunia ini akan membuat kita lupa siapa kita. Bahwa kita sebenarnya adalah ciptaan yang sesuai dengan gambar Allah. Kita lupa pada akhirnya bahwa kita adalah pendatang di dunia ini. Kita lupa bahwa kita bukan penduduk tetap di dunia ini. Bahwa kita hanya sementara di sini. Bahwa kita ada di dunia ini bukan untuk memuaskan dunia yang sementara. Kebenarannya apa? Kebenarannya bahwa tidak semua yang terlihat baik menurut pandangan manusia itu mendatangkan berkat. Tidak semua yang terlihat baik menurut pandangan manusia itu mendatangkan berkat. Tidak semua yang terlihat indah dan manis menurut pandangan manusia itu berasal dari Tuhan. Amen. Buah kedondong terlihat licin di luarnya, tetapi isinya baduri. Bahkan firman Tuhan berkatakan, tidak semua yang diperbolehkan itu berguna. Tidak semua yang diperbolehkan itu berguna. Karena saudara ini, kebaikan, keindahan, dan berkat yang sejati itu hanya datang saat kita menyangkal keinginan daging kita untuk mentaati Allah. Kita hanya akan dapat mendapatkan kebaikan, kita hanya akan dapat menikmati keindahan dan berkat yang sejati jika kita menyangkal keinginan daging kita untuk mentaati Allah. Karena apa saudara? Ketaatan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Ketidaktaatan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Ketidaktaatan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Pemberontakan terhadap Allah bukanlah sebuah keindahan melainkan kematian. Rebellion against God only cost death. Oke? Pemberontakan terhadap Allah bukan sebuah keindahan melainkan kematian. Satu ketaatan kecil dapat memelihara hidup kita. Tetapi satu ketidaktaatan kecil dapat menghancurkan hidup kita. Kita tidak perlu menunggu konsekuensi atas ketidaktaatan. You don't have to wait for the consequence of our disobedience. Kita tidak perlu menunggu konsekuensi atas ketidaktaatan kita, tetapi kita hanya perlu setia untuk menunggu berkat atas ketaatan. Orang berkata kita perlu belajar dari kesalahan, yes. Kita perlu belajar dari kesalahan, benar, betul, yes, I agree with that. Tetapi orang benar akan berkata, kita sebaiknya belajar dari ketaatan. Baik buat kita untuk belajar dari kesalahan, tetapi sebaiknya kita belajar dari ketaatan. Sewaktu saya ikut conference tahun 2012 di Jakarta, Bang Nano sudah meninggal almarhum. Saya dapat ini, saya ingat
saya ingat sampai dengan sekarang, lebih baik buat kita belajar dari ketaatan daripada kita belajar dari kesalahan. Lebih baik. Lebih baik kita belajar dari ketaatan daripada kita belajar dari kesalahan. Jangan sampai kita menunggu kita berbuat salah, baru akhirnya kita baru bisa belajar. Sebaiknya kita taat. Karena jika kita belajar dari kesalahan, maka kita akan belajar dari Adam dan Hawa. Tapi jika kita belajar dari ketaatan, maka kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus taat, bahkan sampai mati. Oke? Namun oleh karena dosa, kita mewarisi keinginan untuk memberontak terhadap Allah. Kita tidak bisa menolak benih itu, bahwa kita telah memiliki benih dosa. Oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena dosa, kita mewarisi benih keinginan untuk memberontak terhadap Allah. Kita mewarisi benih ketidaktaatan. That's the bad news. Tetapi, there will always be a good news. Selalu ada kabar baik. Kejadian 3 ayat 21 yang kita baca tadi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, saat kita tidak taat, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan di sini bilang bahwa manusia, di ayat sebelumnya, manusia itu berusaha untuk menutupi tubuh mereka dengan daun pohon ara. Daun gatal. Tetapi Tuhan datang membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Saat kita tidak taat, yang kita lakukan adalah kita berusaha menutupinya dengan upaya kita. Ini yang terjadi di ayat 20. Manusia berusaha menutupinya dengan upayanya sendiri. Dengan pekerjaan tangannya. Dengan perbuatan baik kita. Saat kita tidak taat, kita akhirnya merasa guilty. Dan kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi sebaik apapun perbuatan kita, sebaik apapun upaya kita, tidak akan pernah menjadikan kita kudus. Sebaik apapun perbuatan baik kita, tidak akan pernah menjadikan kita kudus. Kenapa? Karena Allah bukan berasal dari dunia ini, maka kita tidak dapat menggunakan cara dunia, cara kita untuk menjadi kudus. Allah bukan berasal dari dunia ini. Allah itu kudus, dia bukan berasal dari dunia ini. Dan kita tidak dapat menggunakan cara dunia ini untuk menjadi kudus. Allah sendirilah yang datang. Allah sendirilah yang datang dan membuat kita menjadi kudus. Allah datang mencari kita dan dia memberikan solusi atas ketidaktaatan kita. Ketidaktaatan kita hanya ada satu solusi, yaitu Yesus Kristus. Karena ketaatan Yesus adalah solusi atas ketidaktaatan kita. Jesus' obedience is the solution of our disobedience. Bahwa Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Kita perlu belajar dari Yesus. Kita perlu ikuti apa yang Yesus tunjukkan. Apa yang Yesus tunjukkan? Dia taat bahkan sampai mati. Karena ketidaktaatan menghasilkan ketidakkudusan. Ketidaktaatan membuat kita terpisah dari Allah yang kudus. Disobedience cause separation from the Holy God, but obedience cause separation from the world. Okay. Yang mana yang akan kita pilih? Ketaatan menghasilkan pemisahan dari dunia ini. Ketidaktaatan menghasilkan pemisahan dari Allah yang kudus. Pilihannya ada kita. Mau taat atau tidak taat. We are set apart to live in obedience to God. Kita dikhususkan, kita dipisahkan, kita dikuduskan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan solusi atas masalah kekudusan yang tidak dapat diselesaikan oleh upaya manusia, yaitu apa? Bahwa Allah memberikan Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi, ini solusinya Tuhan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak taat, Allah memberikan Kristus. Dia tunjukkan dalam kekudusannya, dia menunjukkan kasih-Nya yang kudus. Dia berikan kepada kita Kristus. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu dilanjutkan ayat 17 dan 18. Sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, kita, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. See, this is the good news. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, oleh satu pelanggaran. Siapa? Pelanggaran Adam dan Hawa. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran oleh Kristus semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jika oleh karena kesalahan Adam, oleh karena dosa Adam, kita beroleh penghukuman, tetapi oleh karena kebenaran Kristus, kita beroleh pembenaran untuk hidup. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara, ayat 19 dilanjutkan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oleh karena ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Who is that? Jesus Christ. Demikian pula oleh ketaatan Kristus, semua orang menjadi benar. Oleh ketaatan Kristus, maka kita diperdamaikan, kita dikuduskan, kita dikhususkan, kita dipisahkan dari dunia ini. Jika sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Bahwa dosa Adam membuka kuasa dosa atas manusia yang menghasilkan kematian. Tetapi ketaatan Yesus kemudian membuka kuasa kasih Allah atas manusia yang menghasilkan kehidupan. Amin. Lalu saudara, apa yang dapat kita lakukan? Sederhana. Just hold tight to His word. Berpegang pada firman-Nya. Terima kebenaran. Terima hasil pembenaran yang telah Kristus kerjakan buat kita. Dan kita mulai mentaati firman-Nya. What can we do? Berpegang kepada firman-Nya dan kita mentaati firman-Nya. Amin. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you for your word. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Kau telah memisahkan kami dari dunia ini. Melalui pekerjaan Kristus di kayu salib. Lord, kami masih tinggal di dunia ini. Tapi kami tahu bahwa kami bukan milik dunia ini. We not belong to this world. Kami bukan milik dunia ini Tuhan. Karena kami telah dipisahkan, kami telah dikhususkan untuk Engkau dan hanya bagi tujuan Engkau. Biar firman-Mu Tuhan yang kami dengar, yang kami tahu, yang kami yakini, yang kami percayai, yang akan kami lakukan, mengubahkan hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus melihat pada karya Kristus di kayu salib yang telah membenarkan kami, yang telah mengubahkan kami, yang telah memperdamaikan kami, membuat kami hidup dengan penuh kuasa, membuat kami hidup dengan kemerdekaan. Bahwa kami tidak perlu hidup dengan penuduhan, kami tidak perlu hidup dengan tipu daya, tapi kami akan menang dari setiap tipuan, dari setiap penuduhan yang diarahkan kepada kami. Oleh kuasa darah Kristus, hanya oleh kuasa darah Kristus, kami diberikan kemampuan untuk hidup terpisah dari dunia ini,
untuk hidup hanya bagi Tuhan, melayani kehendak Tuhan, untuk memuaskan Tuhan, bukan memuaskan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biar sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami. Kami tidak melakukannya dengan keterpaksaan, tapi kami melakukannya dengan penuh sukacita karena ada pembenaran yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau meteraikan firman ini. Amin. Mari jemaat Tuhan kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, aku berdoa supaya kami mengerti kekayaan dan kemuliaan-Mu yang dapat menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Mu di dalam batin kami Tuhan. Sehingga oleh iman kami Engkau hidup di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar dalam kasih-Mu. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu di saat ini. Firman itu membuat kami mengerti bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami dapat mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Dan bagaimana untuk kami dapat menerapkan akan kasih-Mu di dalam kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Aku berdoa meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sehingga iman yang kuat kami dapat melewati setiap keadaan situasi yang datang yang ingin menggoncangkan iman kami. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau besertama kami. Engkau memegang kami dan kami akan dapat bertahan di dalam setiap keadaan yang datang di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadi kekuatan kami. Engkau yang membuat kami tidak mudah tergoyahkan. Karena Engkau yang menopang kami, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami yang kami buatlah itu berhasil Tuhan. Dan kami menikmati berkat Engkau. Dan berkat Engkau menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang karena kami tahu Engkau menyertai di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah kami dengan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Yesus, amin.